Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada detik ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, nikmat waktu luang yang telah Allah berikan kepada kita gunakan untuk urusan akhirat. Ini merupakan taufik atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dua nikmat ini memang dua nikmat yang sering melalaikan manusia. Sering manusia tertipu di dalamnya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan alhamdulillah kita hari ini memanfaatkannya untuk hal yang bermanfaat, bukan untuk dunia kita, tapi juga untuk akhirat kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, seperti yang sudah kita ketahui, kita sudah sampai pada materi wakaf dan dua jenis wakaf yang sudah kita pelajari. Yang pertama wakaf yang tidak panjang, kemudian yang kedua wakaf yang panjang terlebih dahulu sebelum kita sukunkan huruf terakhir dari ayat tersebut. Panjangnya bisa alif, bisa ya sukun, dan bisa juga waw sukun. Yang mana untuk wakaf yang terakhir kita sebutkan itu disebut dengan mad arid lis sukun. Baik, untuk setengah buku mungkin ya, atau mungkin lebih setengah buku yang sudah kita pelajari ini, kalau ingin kita beralih ke Al-Quran maka sudah mencukupi, insyaallah ta'ala. Sudah mencukupi karena memang fokus kita sebenarnya adalah agar kita bisa membaca Al-Quran. Dan modal untuk membaca Al-Quran sudah kita dapatkan ya, dari fathah. Kita mengenal fathah, kasrah, dhamma, kemudian sukun, kemudian tasydid, kemudian mad ya, ada mad yang besar ya, alif, ya besar, waw besar. Kemudian ada juga mad yang kecil ya, alif kecil, waw kecil, dan ya kecil. Kemudian yang terakhir ada materi wakaf yang sudah kita kuasai, dan itu insya Allah sudah mencukupi untuk kita berkenalan dengan Al-Quran. Dan maka dari itu kita hari ini insya Allah akan membaca Al-Quran, akan tilawah Al-Quran dengan modal yang sudah kita dapatkan tersebut ya. Kemudian sebelum kita membaca Al-Quran, maka ada hal-hal yang mungkin belum tersampaikan di buku latihan kita ya, buku metode Asy-Syafi'i warna kuning itu belum ada di sana. Jadi ini kita sampaikan dengan cepat saja. Yang belum kita temui yaitu tanda seperti ini ya. Ini dibaca 4 atau 5 ya, 4 atau 5 harokat dan dibaca 6 harokat. Tanda bendera yang seperti ini maka kita panjangkan lebih panjang dari biasanya. Kita biasa ketemu dengan mat yang normal-normal saja, yang panjangnya 2 harokat. Tapi kalau ada bendera yang seperti ini, maka kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Ini pilihan, boleh 4, boleh 5. Kemudian juga dipanjangkan 6 harokat. Kemudian nanti kita akan ketemu dengan hukum nun. Dan ini bisa kita kuasai dengan
sekejap insyaallah ya. Hukum nun sukun dengan izin Allah tentunya. Untuk hukum nun sukun ini ada 4 ya. Kemudian satu hukum dibagi menjadi 2 jadi ada 5. Ada izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kemudian ikhfa, kemudian iklab. Ya. Ada 4 ya, idghamnya dibagi 2 sehingga menjadi 5. Nah, hukum nun sukun ini bisa kita pelajari dengan melihat bentuk dari huruf nun itu sendiri. Apabila ada sukunnya, artinya sukunnya ditulis seperti ini, maka untuk nun yang sukunya ditulis, maka ini sudah bisa dipastikan hukumnya izhar. Artinya nunnya kita baca sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya maksudnya adalah nunnya kita baca seperti sukun. Ya, jadi tidak boleh kita dengungkan, tidak boleh kita panjangkan, tidak boleh kita modifikasi sedemikian rupa. Misalnya kita sering membaca minhum. Oh, itu katanya harus cepat dan jelas ya, membaca huruf idhar, membaca nun sukun yang bertemu dengan idhar seperti itu. Tidak seperti itu. Kita baca normal seperti nun sukun. Jadi tidak usah kita rubah sedemikian rupa. Ini dia pasti akan ketemu dengan salah satu dari huruf-huruf ini ya. Ketemu dengan hamzah, kemudian ha besar, ketemu dengan hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Dan nunnya kita baca sukun seperti biasa. Man amana ketemu hamzah. Minhum ketemu ha. Kemudian min ainin ketemu ain. Ya. Kemudian wanhar ketemu ha. Jadi kita sukunkan seperti biasa. Apabila nun sukunnya ditulis. Ini mudah, insya Allah bisa kita ingat dengan mudah. Kemudian apabila nun sukunnya tidak ditulis, nun sukun, kemudian nun sukunnya tidak ditulis. Kalau nun sukunnya tidak ditulis, maka yang pertama harus kita ingat adalah nun tersebut sukun. Nun tersebut pada dasarnya sukun, tapi hanya saja sukunnya tidak ditulis, begitu. Jadi harus kita ingat bahwa nun ini ketika tidak ada harokatnya, tidak ada garisnya, ini pada dasarnya adalah nun yang sukun. Itu yang harus kita ingat. Kemudian ini terdapat beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya. Ini apabila nunnya tidak bersukun, kemudian kita lihat huruf yang setelahnya. Apabila huruf yang setelahnya bertasydid, maka mudah. Apabila huruf setelah nun sukun ini bertasydid, maka mudah, yaitu langsung saja kita tasydidkan. Ya, langsung saja kita tasydidkan ke huruf yang setelahnya. Huruf yang tasydid tersebut ada 4, kalau enggak lam, dia ro, ya. Kalau enggak ro, nun. Kalau enggak nun, mim. Ya. Apabila nunnya tidak ditulis sukunnya, kemudian di depannya ada huruf yang bertasydid, maka langsung saja kita tasydidkan ke huruf lam, langsung kita tasydidkan ke huruf ro, langsung kita tasydidkan ke huruf nun, dan kita tasydidkan ke huruf waw. Untuk nun dan waw, seperti yang sudah kita kenal, apabila ada nun dan mim yang bertasydid, maka harus kita dengungkan, harus kita panjangkan dengungnya. Begitupun pada saat nun
yang tidak ada sukunnya, kemudian di depannya ada nun juga yang bertasydid, maka ini juga harus kita panjangkan dengungnya. Contoh yang ketemu lam. Di sini ada man. Kemudian di sini tidak ada sukunnya, kemudian bertemu dengan lam. Kemudian di sini ada tasydid. Cara bacanya adalah langsung saja kita tasydidkan ke huruf yang setelahnya. Dan untuk dua huruf ini maka tidak perlu didengungkan, ditasydidkan biasa. Jadi bacanya malam, begitu. Kalau ro juga sama, ketika ada nun yang tidak bersukun, kemudian di depannya ada huruf ro yang bertasydid, langsung saja kita tasydidkan. Contohnya lafadz min rabbihim. Jadi cara bacanya adalah mir rabbihim, langsung ditasydidkan ke huruf ro. Untuk yang pertama ini mudah. Kemudian yang kedua, apabila ada nun sukun dan setelah huruf nun sukun yang tidak ditulis sukunnya ini tidak bertasydid, maka ada 3 kemungkinan dengung. Dan ini harus kita dengungkan dan juga harus kita panjangkan dengungnya. Kemungkinan yang pertama bisa jadi nanti dengungnya samar. Ya. Kemudian yang kedua dengungnya seperti waw. Huruf waw yang dipanjangkan, ya. Kemudian yang ketiga seperti huruf ya. Kita ulangi. Untuk nun yang tidak ditulis sukunnya dan apabila di depannya tidak ada huruf yang bertasydid, maka kemungkinannya ada 3. Nanti akan kita baca dengung dan dengungnya samar. Kemudian akan kita baca seperti waw yang dipanjangkan dan akan kita baca seperti ya yang dipanjangkan. Contoh yang dengungnya samar. Oh baik, untuk dengung samar ini kurang lebih seperti ini dengungnya. Altum miju'. Kemudian contoh yang lain a'adzartukum. Dengung yang itu disebut dengan dengung yang samar. Samar maksudnya adalah tidak boleh seperti nun yang dipanjangkan. Antum itu nun yang dipanjangkan, bukan samar itu, berarti salah. Kemudian atau dengung seperti eng yang dipanjangkan. Ing, kalau kaf dan kof memang harus eng, ya. Kalau kof dan kaf memang harus eng. Untuk selain kof dan kaf, selain nun sukun ketemu kof dan kaf, selain itu maka tidak boleh kita dengungkan dengan eng. Ing kuntum, bukan eng. A'adzartukum, bukan eng. Tapi dengungnya harus samar. Samar seperti apa? Seperti yang sudah kita contohkan tadi. Dengungnya bisa jadi samar. Kemudian bisa jadi seperti waw yang dipanjangkan. Contohnya min waro. Kita sini ya. Contoh. Ya. Di sini ada min, nun sukun tapi tidak ditulis sukunnya dan ini ketemu dengan waw. Cara bacanya adalah kita dengungkan seperti waw yang dipanjangkan. Oh ya, untuk dengung yang seperti waw yang dipanjangkan ini ketemu dengan waw dan dengung seperti ya yang dipanjangkan ini ketemu bila ketemu dengan ya. Ini bertemu dengan waw berarti seperti waw yang dipanjangkan. Miu waraihim. Ini ada benderanya ya. Kita hapus ya supaya tidak kacau. Cara bacanya seperti waw yang dipanjangkan karena ketemu dengan waw.
min waraihim, begitu. Dan kalau kalau dia ketemu dengan ya, maka dengungnya seperti ya yang dipanjangkan. Misalnya lafadz man, ini sukun dan tidak ditulis sukunnya. Cara bacanya seperti ya yang dipanjangkan. May ya'mal, seperti itu. Dan ini adalah hukum nun sukun secara singkat. Jadi kalau dia nunnya ditulis, sukunnya ditulis, maka kita baca biasa seperti nun sukun. Kemudian kalau nunnya tidak ditulis, bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ada tasydidnya, kemudian yang kemungkinan kedua tidak ada tasydidnya, dan yang tidak ada tasydidnya maka kemungkinannya ada 3, bacanya samar. Kalau yang samar ini ketemu dengan 15 huruf ya, yaitu huruf-huruf ikhfa. Ta, ya, sa, jim, dal, zai, sin, shin, sod, dot, dan seterusnya. Ya, apabila ketemu dengan huruf-huruf ikhfa, maka dengungnya samar, samarnya seperti tadi, tidak seperti nun yang dipanjangkan atau tidak seperti eng. Kecuali untuk huruf qaf dan kaf, maka dengungnya eng, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk hari ini kita akan ngaji atau membaca surah yang pendek-pendek saja, yaitu surah At-Tur, surah At-Tur ini surah yang ke-52 di dalam mushaf Al-Quran. Baik, untuk yang berada di depan kita ini Al-Quran Madinah. Jadi bentuknya seperti ini. Ada beberapa tanda yang mungkin agak sedikit asing, jadi kita akan pelajari bersama. Baik, untuk ayat yang pertama itu setelah huruf waw ada alif, dan di atasnya ada ro susod, namanya ro susod, dan itu tidak usah dianggap ya, tidak usah dianggap. Ini hamzah wasol dan tidak dibaca dhamma, tidak dibaca fathah, artinya langsung dilihat huruf setelahnya. Huruf setelahnya ternyata tasydid, maka langsung saja kita tasydidkan, begitu. Mari kita coba untuk membaca surah ini dengan mempraktekkan hukum tajwid ya, kemudian dengan mengingat-ingat bagaimana huruf tersebut harus dibaca ketika sukun dan yang lain sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asyaito, kurang menyebar untuk huruf shinnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk ayat pertama sampai ayat yang ke-6 ini wakofnya seperti yang kita pelajari di video sebelumnya, yaitu kita panjangkan terlebih dahulu, bisa panjangnya 2, 4, atau 6. Namanya mad arid lis sukun. Dan karena kita ta'awudnya dan basmalahnya kita tadi memakai panjang yang 4 harokat, maka
ayat yang pertama ini juga harus dibaca 4 harokat. Bisa kita lihat di lafadz jim. Tadi kita panjangkan ar-rajim. Kita panjangkan 4 harokat. Kemudian ar-rahim. Tadi juga kita panjangkan 4 harokat. Maka dari itu kita samakan semuanya untuk mad arid lis sukun, yaitu 4 harokat. Wat-tur. Wat-tur. Toknya jangan berhams atau jangan berangin. Tu. Wat-tur. Ya, biasanya nih kalau setelah huruf waw, ini huruf yang tebal, maka biasanya wanya berubah lafadznya menjadi wo. Ya, menjadi wo. Dan ini harus kita hati-hati. Wat, ya, wa, tebal, ya. Kemudian wa kita, ya di sini hati-hati. Biasanya huruf waw dan kafnya ini kita nggak siap untuk memendekkan huruf ini. Ya, jadi harus dapat temponya, harus dapat ketukannya begitu. Wa kita begitu. Wa kitabim mastur. Wa kitabim mastur. Baik. Kemudian sebagian dari kita juga punya kebiasaan memanjangkan yang 2 harokat lebih panjang dari semestinya. Ini ada sebabnya. Sebabnya adalah memikirkan huruf setelahnya. Huruf setelahnya ini belum dapat ini huruf apa, sehingga dengan mungkin tidak sengaja huruf itu yang 2 harokat itu dipanjangkan lebih panjang dari biasanya atau dari semestinya. Wa kitabim, punya antum tadi tanya kepanjangan. Begitu. Kita ulang. Wa kitabim mastur. Baik, insyaallah. Baik, untuk tanwin, fathatain, kasratain dan dhammatain sebenarnya ada hal yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita jadikan tanda seperti nun sukun tadi. Tapi belum kita pelajari sekarang. Artinya kalau fathah tain atau kasroh tain itu selisih, yang satu di atas, yang satu agak ke bawah sedikit, itu pasti nanti akan didengungkan. Seperti ini, wa kitabim, kasroh tainnya pada huruf ba ini selisih bentuknya. Nah, ini karena dia bertemu dengan mim yang harus didengungkan. Begitu. Kemudian lafadz yang selanjutnya fi. Nah, untuk seperti ini fi ada ya-nya, ya kan? Ya-nya ini jangan sampai ketinggalan. Ya, artinya ya-nya ini fungsinya adalah untuk mad. Harus kita panjangkan terlebih dahulu 2 harokat. Fi raqim mansyur. Fi raqim mansyur. Ya, di sini nunnya tidak bersukun. Ini masuk ke dengung yang keberapa tadi? Kedua. Dengungnya samar. Karena dia tidak ketemu waw, tidak ketemu ya, tidak ketemu mim, tidak ketemu huruf-huruf yang sudah kita sebutkan tadi. Dan dia ketemu shin, berarti harus kita dengungkan samar. Hukumnya ikhfa. Baik, untuk antum qafnya seperti kaf. Nah, hati-hati. Qi, rok, kim. Fi raqim mansur. Baik, shinnya kurang nampak. Syur. Fi raqim mansur. Kemudian untuk ayat yang selanjutnya wal baiti, ya kan? Nah, ini terkadang kita nggak siap untuk melihat ayat yang di sebelahnya atau ayat yang di bawahnya. Karena ini letaknya di
ujung di ujung ya, di ujung mushaf ya. Sehingga lanjutannya kan di bawah. Nah, di bawah ini ternyata ada sukunnya. Kadang-kadang kita telat sehingga bacanya wal baitil. Wah, T-nya dipanjangkan. Karena nggak siap mensukunkan huruf yang di bawahnya. Jadi intinya harus cepat melirik mushaf begitu, dari samping kemudian ke bawah begitu. Atau sebelum baca sudah dilirik duluan. Oh, ini ada sukunnya, berarti nanti akan kita sukunkan. Kita baca wal baitil ma'mur. wal baitil ma'mur Was-saqfil marfu'. wassak wassaqfil marfu' Kita ulang. wassaqfil marfu' Iya. Wal bahril masjur. wal bahril masjur. Baik, untuk ayat yang selanjutnya ini punya wakof yang berbeda. Wakof jenis pertama yang sudah kita pelajari. Dan ini sebenarnya mudah ya. Tapi sebagian dari kita nggak biasa mewakofkan yang pendek-pendek. Ya, kecuali pas di surah Al-Ikhlas itu pendek ya. Tapi kita biasanya tuh enak kalau memanjangkan sebelum wakof. Karena kita sudah terbiasa di Al-Fatihah mungkin ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi biasa panjang. Nah, pas ketemu yang pendek seperti ini terkadang kita nggak biasa. Akhirnya dipanjangkan ya. Dan ini harus dibiasakan bahwa yang ini ternyata wakofnya pendek. Sebelum wakof ini pendek, jadi harus kita pendekkan. Lawaqi, langsung lawaqi ya, tidak boleh ki dipanjangkan begitu. Atau memanjang sedikit pun tidak boleh. Karena di sini tidak ada mad, artinya tidak boleh kita panjangkan. Kita baca ayat selanjutnya. Inna azaba rabbika lawaqi'. Inna azaba rabbika lawaqi'. Baik, antum banyak sedikit memanjang walaupun tidak sampai 2 harokat, tapi memanjang. Azaba rabb, banyak kepanjangan sedikit. Inna azaba rabbika lawaqi'. Baik, untuk kofnya yang masih menjadi PR ya. Kofnya seperti kaf ketika kasroh. Malahu min. Di sini nunnya tidak bersukun dan kita dengungkan ke jenis yang kedua yaitu samar. Karena ya seperti yang sudah kita pelajari, tidak ketemu waw, tidak ketemu ya, dan kemungkinan itu dibaca samar. Malahu min dafi'. Malahu min dafi'. 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 Iya, biasanya sebelum ain ini kita sering melafatkannya v, bukan v tapi fi, fi seperti itu. Artinya harus disempurnakan kasrohnya. Baik, untuk ayat yang selanjutnya ini belum kita pelajari wakofnya ya. Ya, mauron gitu, lafadznya mauron. Kita membacanya mauro, ronya kita panjangkan 2 harokat. Dan ini insya Allah akan ketemu di buku pelajaran kita, yaitu di buku metode Asy-Syafi'i warna kuning. Kita baca. Oh, di sini kemudian ada benderanya. Jadi kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Baik, kita ambil 4 harokat. Yauma tamurus samaa'u maura. Yauma tamurus samaa'u maura. Tamurus, tipiskan sinnya. Yauma tamurus samaa'u maura. Itu sudah menipis tapi insya Allah masih bisa untuk ditipiskan lagi.
karena masih setengah-setengah. Coba sekali lagi. Yawma tamuru sama'u mawra. Aywa, thayyib, masyaallah. Wa tasirul jibalu sayra. Wa tasirul jibalu sayra. Sayra. Sa, tipiskan sinnya. Wa tasirul jibalu sayra. Baik, untuk lafadz yang selanjutnya fawailui, di situ bentuk dhammah tainnya seperti dhammah yang sejajar. Dan ini kita dengungkan karena bertemu dengan ya. Dengungnya sama seperti yang bagian akhir tadi. Kalau bertemu ya berarti seperti ya yang dipanjangkan. Fawailui, seperti itu. Tapi ini juga sebenarnya ada aturannya, yaitu aturannya sebagian suara kita lafadzkan lewat hidung, sebagiannya lagi lewat mulut, karena namanya idgham bi gunnah. Kita masukkan ke huruf ya tapi dengan gunnah, dengan memasukkan sebagian udara lewat atau sebagian suara lewat hidung. Jadi tidak cuma fawailui, nggak ada yang masuk hidung, nggak, tapi harus kita masukkan hidung sebagiannya atau 50%-nya. Fawailui yauma idzil lil mukazzibin. Fawailun yawma idzin lil mukadzibin. Untuk lafadz yang selanjutnya kita baca al, ya. Kita baca al karena ini ism atau kata ini huruf ya. Ya, atau kata sambung. Dan kata sambung atau isim itu diawali dengan fathah, ya, kecuali kata kerja maka dia diawali bisa dengan kasroh dan dhammah. Kalau seperti ini insya Allah mafhum juga ya, sudah dipahami kita semua bahwa ini dibaca allazi. Allazina hum fi khawdi yal'abun. Alladzina hum fi khawdi yal'abun. Nah, kalau di sini hati-hati ayat yang selanjutnya. Ini ada ain yang tasydid, harus kita tasydidkan. Yauma yuda'una ila nari jahannama da'a. Yawma yuda'una ila nari jahannama da'a. Jahannama da'a. Yawma yuda'una ila nari jahannama da'a. Nunnya pendek. Jahannama. Yawma yuda'una ila nari jahannama da'a. Supaya mudah seperti ini, antum dengungkan dulu. Jahannama da', jahannama da'. Yawma yuda'una ila nari jahannama da'a. Ayo, baik, hati-hati. Ini faktor memikirkan huruf setelahnya. Sehingga yang 2 harokat dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Yauma yuda'una. U-nya 2 harokat aja. Ila nari. La-nya 2 harokat. Na-nya 2 harokat. Jangan kepanjangan. Kita coba lagi. Yauma yuda'una ila nari jahannama da'a. Aywa, thayyib, ahsan, insyaallah. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun.
hadhihin narul lati kuntum bihi tukadzibun. Ada yang masih belum benar? Kita ulang. Hadhihin narul lati kuntum bihi. Ya. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Ayo. Taib. Di sini sebenarnya ada lagi hukum mim sukun, yang mana ketika mim tersebut tidak ditulis sukunnya, kemungkinannya cuma dua. Kalau nggak ketemu mim, dia ketemu ba. Dan kalau ketemu mim dipanjangkan mim sukunnya, karena nanti ada tasydidnya pasti di lafadz mim tersebut. Kemudian kalau ketemu ba juga dipanjangkan dengungnya. Dan mim sukun tadi sama nasibnya seperti nun sukun. Kalau dengung pasti nggak ada sukunnya, nggak ditulis sukunnya. Jadi mudah kita ingat-ingat. Yang nggak ditulis sukunnya maka dengung, baik itu nun sukun maupun mim sukun. Tapi untuk nun sukun dengungnya bermacam-macam. Kalau untuk nun sukun dengungnya bermacam-macam seperti yang sudah kita pelajari. Adapun untuk mim sukun dengungnya cuma seperti mim yang dipanjangkan. Kum, ini seperti ini contohnya. Kuntum biha, mimnya dipanjangkan dengungnya karena ketemu dengan huruf ba, begitu. Lebih mudah insya Allah untuk hukum mim sukun. Baik, kiranya sampai sini kita latihan untuk mempraktekkan pelajaran yang sudah kita pelajari dalam bacaan Al-Quran kita. Insya Allah nggak ada yang sulit ya, nggak ada yang sulit di dunia ini bahkan ya, apalagi perihal Al-Quran, karena Allah sudah berjanji akan menjaga Al-Quran ini. Allah yang akan turunkan Al-Quran, Allah yang telah menurunkan Al-Quran, dan Allah juga yang akan menjaganya. Untuk menjaga Al-Quran ini, maka salah satu caranya yaitu dengan Allah mudahkan para penghafal Al-Quran untuk menghafal Al-Quran. Kemudian Allah mudahkan para pembaca Al-Quran untuk membacanya. Kemudian Allah mudahkan orang-orang yang ingin belajar membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, Allah mudahkan untuk membacanya begitu. Karena ini tujuannya adalah untuk menjaga Al-Quran itu sendiri. Kalau para penghafal Al-Quran dipersulit, ya bagaimana nanti Al-Quran ini akan terjaga. Kalau misalkan kita ingin ngaji tapi lafaz-lafaznya terlihat sulit, maka bagaimana kita akan mau mengaji? Ya, karena Allah yang sudah memudahkan Al-Quran untuk kita mengaji, untuk kita hafal, untuk kita pelajari, untuk kita tadabburi. Jadi tinggal kitanya punya semangat atau tidak. Allah sudah berikan kemudahan nih. Jadi kitanya sendiri, kita memanfaatkan kemudahan yang Allah berikan untuk kita atau tidak. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Salah khilaf, mohon maaf. Tentunya kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan keistiqomahan kepada kita, agar kita selalu membersamai Al-Qur'an di dalam hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.